Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa safi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'adul amin. Ya habibi ya Muhammad. Ya basiri ya Muhammad, ya naziri ya Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa zukni fahma waj'alni minal arifin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat tambah sehat buat kita semua. Namaste Pak Pritam dan teman-teman sekalian di mana saja berada. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa kita persembahkan atas segala karunia-Nya, taufik, inayah, dan hidayahnya yang sampai kepada kita, terutama karunia sehat, afiat, sehingga kita dapat ketemu kembali. Mudah-mudahan setiap minggu menjadi rutin ini sudah saya niatkan, karena banyak sekali teman-teman di luar sana yang membutuhkan ya kita sendiri juga masing-masing butuh saling menguatkan, terutama di masa-masa pandemik yang belum ketahuan kapan selesainya ini, biar tetap kuat, sehat, tetap bahagia dan sukses di mana saja kita berada. Salawat serta salam marilah senantiasa kita hadiahkan pada manusia-manusia mulia, para nabi, para rasul, para guru spiritual, para guru mursyid, para santo, para wali. Mudah-mudahan dengan ajaran-ajaran mereka yang kita dalami, kita renungkan, kita praktekkan dalam kehidupan keseharian, senantiasa kita dapat menjalani kehidupan yang luar biasa perubahannya ini, dan kita bisa tetap survive, bertahan hidup, lahir dan batin, sehat afiat, tidak kurang apapun, dan selalu dalam naungan cahayanya dan mendapatkan syafaatnya dari kampung kita yang sementara ini sampai ke kampung kita yang sejati, home sweet home, kembali ke asal gitu. Baiti jannati gitu kan. Saya mau mulai diskusi kita malam ini dengan membaca basmalah. Mudah-mudahan Allah menyertai kita selalu dalam diskusi kita dan ada secercah cahaya yang bisa kita dapatkan untuk melangkah kita lebih mantap dalam menapaki kehidupan hari ini, besok, maupun yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekali lagi pada malam hari ini, tadi saya sudah perkenalkan sedikit sahabat saya, guru saya, Pak Pritam. Nama lengkap beliau Pak Pritam Sordas Gurbani. Beliau pendiri Yayasan Pendidikan Satya Sai Indonesia dan founder Yayasan Nur Ilahi Sekolah Insan Teladan. Jadi nama-nama yayasannya aja bikin saya gemeter ini, Nur Ilahi gitu. Mudah-mudahan dengan sharingnya nanti kita dapat mengambil banyak pelajaran dalam menapaki kehidupan ini sampai seperti, dan juga beliau backgroundnya seorang bisnismen, tapi kemudian 2009 ditinggalin tuh bisnisnya itu untuk melayani Tuhan katanya gitu. Nah ini yang mesti kita korek nih, gile. Orang sekarang pengen bisnisnya ini malah ditinggalin semuanya. Gitu. Luar biasa. Jadi ketika menemukan yang sesungguhnya, rupanya memang tidak ada yang berarti kecuali ya yang itu gitu kan.
Nah, nanti kita dengar sharing beliau ini. Teman-teman sekalian yang berbahagia di mana saja berada, nanti tetap kita buka forum tanya jawab. Saya ingin berbagi 10-15 menit, kemudian dilanjutkan sharing Pak Pritam, lalu dilanjut. Kalau Pak Pritam nanti terserah mau bicara, mau 30 menit, mau sejam, mau 2 jam, kalau kuat, monggo. Karena Sampai pagi ya Pak. iya, ilmunya harus dibagi ini. Gitu. Beliau ini murid Sadguru. Sadguru kalau tahu siapa Sadguru, wah pasti minta lagi tuh ilmu-ilmu beliau itu gitu. Itu kalau Sadguru bicara di mancanegara itu full auditorium tuh, bisa ribuan orang itu. Itu apalagi kalau di India itu luar biasa. Oke, tanpa berpanjang percakapan, izinkan Pak Pritam saya sharing di awal tentang ini lanjutan karena lanjutan dari kajian minggu lalu. Jadi saya ingin berbagi perihal tahapan kehidupan manusia yang dalam kitab suci, dalam hal ini Al-Quran, yang sering kita dengarkan ada di banyak buku-buku sains manusia itu ada dari manusia agraris, tahap agraris, kemudian tahap bercocok tanam itu agraris, kemudian tahap industri terus sampai tahap teknologi tinggi itu. Kurang lebih ada 5-7 itu. Nah, hal itu sebenarnya sudah ada dalam rangkuman salah satu surat dalam Al-Quran, itu surat Ibrahim ayat 30-35 di situ disebutkan bahwa tahapan kehidupan manusia yang mesti ditempuh, disadari atau tidak disadari, itu ada 4. Yang pertama tadi sering disebut tahap agraris, bercocok tanam. Jadi betapa manusia, nenek moyang kita ini butuh yang namanya alam semesta ini. Jadi keterhubungan antara manusia, antropologi dengan kosmologi, dengan alam ini luar biasa. Makanya sangat bergantung kepada alam. Dalam hal ini alam berupa tanaman, tumbuhan untuk melangsungkan kehidupan. Jadi dalam tahapan itu manusia masih berada dalam tahap apa yang disebut dilayani oleh Tuhan. Yang namanya dilayani persis seperti bayi yang 0 sampai 5 tahun kurang lebih, ya, yang 5 tahun belum terlalu mandiri lah gitu. Ini kan apa saja yang dimintai oleh anak balita dari 0 sampai 5 tahun, itu biasanya kan orang tua nggak pernah membiarkan apa yang diminta. Dia nangis, dia cengengnya dengan nangisnya. Oh, ternyata dikasih minum dia haus. Kalau belum bisa bicara. Dia nangis lagi. Ternyata dia lapar gitu kan. Luar biasa gitu. Jadi kayak tanda kutip kita orang tua ini seperti diperbudak gitu ya. Mohon maaf gitu. Tapi sesungguhnya sebenarnya ini bagian dari betapa hal-hal seperti itu merupakan pelajaran buat kita bahwa kita ini sedang dilayani oleh Tuhan. Nah, si bayi ini bagaikan Tuhan gitu yang selalu dilayani oleh Tuhan orang tuanya gitu. Nah, tahap agraris ini membawa satu tahapan ketika manusia hanya bergantung pada suplemen alam untuk mencari makan. Mereka pindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu pulau ke pulau lain, yang sering disebut nomaden kan gitu. Zaman pengembaraan manusia yang pertama. Lalu dengan Tuhan berikan ilmu kepada manusia, maka dengan menatap kenyataan alam yang masih berupa tidak banyak gedung-gedung seperti saat ini, melihat sebutir biji jatuh ke tanah ternyata bisa tumbuh lagi. Nah, dari situ tumbuh kemudian ilmu pengetahuan. Nah, beranjak dari zaman nomaden, bercocok tanam, kemudian berburu, kemudian beternak,
lalu meningkat menjadi tahapan kehidupan kedua, tahap sains dan teknologi. Nah, tahap sains dan teknologi ini membawa manusia untuk menundukkan alam semesta. Ya kan? Ini nanti bisa ada titik temunya dengan apa yang nanti diseringkan mudah-mudahan dengan Pak Pritam ini. Jadi dengan adanya ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, ya yang kita lihat penemuan oleh Archimedes gitu kan, kemudian ditemukannya gravitasi, hukum alam banyak ditemukan oleh banyak ilmuwan di masa dari kegelapan sampai abad yang Renaissance, yang Enlightenment, pencerahan. Manusia mulai mengembara dengan mengarungi samudra, bikin kapal, bikin perahu besar gitu kan. Dari situ ternyata untuk melangsungkan kehidupan, sumber makanannya tidak hanya di daratan, ternyata di lautan. Maka dibikin kapal, luar biasa gitu. Nah, pengembaraan dari nomaden menjadi punya ilmu sains dan teknologi itu menghasilkan banyak sekali discovery, penemuan-penemuan, ya kan? Hukum gravitasi, hukum apa namanya, Einstein itu kan dan seterusnya, luar biasa itu ditemukannya listrik, itu macam-macam sampai abad kebelakangan pesawat terbang, kendaraan bermotor dan sebagainya gitu kan. Nah, itu termasuk tahapan kehidupan kedua. Ini luar biasa kitab suci menggambarkan tahapan kehidupan manusia yang kemudian sering banyak disebut dalam kajian-kajian belakangan gitu. Nah, masuk tahapan ketiga, yaitu tahapan eksplorasi. Dengan adanya penemuan-penemuan itu, kendaraan yang ditemukan dengan sains dan teknologi makin jauh mengeksplorasi tidak hanya di alam bumi ini, tapi kemarin bulan Juni apa Juli itu 2 bilioner dari Amerika ya itu mendaratkan galaktiknya di bulan kan gitu. Nanti Elon Musk juga mau bikin wisata ke planet Mars gitu. Nah, itu bagian dari tahap ketiga. Tahapan eksplorasi dari apa yang disaksikan, dialami, ditemukan, kemudian menghasilkan banyak sekali perubahan dalam kehidupan. Mana tahu one day saking penuhnya planet bumi, kita jadi pengen hijrah ke planet Mars. Who knows kan Pak Witam? Mana tahu kan gitu. Di sana kita bisa lebih awet muda, kita nggak tahu kan gitu. Jadi ke arah sana penelitiannya sudah mulai banyak. Dan ini ternyata tidak membuat banyak manusia merasakan kecukupan. Tadi di awal Pak Pritam syukur, syukur, dan syukur. S3. Itu gelarnya itu. Nah, bisa jadi juga kurang syukur. Makanya terus saja mau dipentokin tuh, mau dicari lagi. Ada apa ini? Manusia kan begitu. Keinginannya tak terbatas, padahal akal pikirannya sangat-sangat terbatas. Gitu. Nah, lalu masuk ke tahapan yang keempat. Tahapan ketiga ini memasuki abad modern, yang lebih modern, abad eksplorasi, discovery, eksplorasi, menjelajah ke bulan, ke planet Mars untuk melakukan survei-survei mana tahu ada kehidupan yang jauh lebih baik di kehidupan di planet bumi ini. Jadi mendapatkan dimensi-dimensi baru dalam kehidupannya. Banyak sekali penemuan, termasuk dengan adanya pandemi ini, virus ini, itu kan jadi menarik lagi untuk mengadakan penelitian-penelitian yang pernah terjadi tahun 1930 kan pandemi itu, wabah itu. Nah ini sekarang terjadi lagi yang luar biasa masif seluruh dunia ya. Nah tahapan yang terakhir, tahapan yang keempat yang disebutkan kitab suci ini, itu ketika sudah melewati agraris, sains, teknologi, kemudian eksplorasi, masuk ke yang namanya tahapan spiritualitas. Nah ini yang banyak orang masih gamang
dalam kehidupan menghadapi pandemik yang hampir 2 tahun ini, apa yang harus dilakukan? Masih saja berkutat pada ilmu pengetahuan yang sebenarnya nggak jadi masalah, terus saja dieksplorasi, tapi yang menjadi penting, kalau menurut saya, sangat bagus ketika disandingkan, tidak dipisah-pisahkan antara spiritualitas dan ilmu pengetahuan. Karena itu saling bersinggungan. Di mana ketika di dalam masa tahapan terakhir spiritualitas, jadi di mana kita melakukan safari eksternal dengan segala ilmu pengetahuan kita di masa modern ini dengan kecanggihan teknologi. Nah, itu sering melupakan safari internal. Perjalanan safari ini dari kata-kata dalam bahasa Arab safar. Safar itu lakukan perjalanan. Jadi safari internal, perjalanan ke dalam, safari eksternal keluar. Nah, banyak manusia modern sudah terlalu sering dan bahkan sudah melampaui dari kebiasaan umum sehingga sudah hampir membuncah kehausannya akan sesuatu yang selama ini kosong atau hampa dalam hatinya. Karena terlalu jauh melakukan safari eksternal, perjalanan keluar, lupa mengadakan perjalanan ke dalam, safari internal. Di mana dengan safari internal ini kita menggali kehidupan diri kita sendiri sampai menemukan mutiara yang terpendam yang selama ini diidam-idamkan banyak orang modern di mana saja, terutama di negara-negara Barat yang tingkat teknologinya sudah sangat luar biasa, sudah jenuh dengan peradaban yang sekarang karena terlalu banyak ketimpangan, terlalu banyak kerusakan di mana-mana akibat meninggalkan alam sekaligus alim, yaitu Tuhan. Nah, tahapan keempat inilah yang akan membawa manusia kepada proses ketika menemukan dirinya yang paling dalam, diri sejatinya, dengan mengadakan safari internal, maka boleh jadi nanti menjadi manusia yang sempurna, insan kamil, yang menjadi rahmat buat alam semesta, mampu menjadi khalifah, pemimpin yang mengurusi alam semesta ini, termasuk manusianya, dengan arif dan bijaksana, sehingga dunia menjadi harmoni. Orang Jawa bilang, lemah, rifah, loh, jinawi, tidak banyak kerusak alam, tapi justru alam mendukung semua apa yang mau dieksplorasi oleh manusia untuk kepentingan makhluk Tuhan yang lain. Gitu. Jadi luar biasa yang saya dapat inspirasi ini dalam 5 ayat itu dalam surat Ibrahim. Jadi sampai ada yang bertanya, jika pada zaman sekarang ini ada seorang ilmuwan, scientist, explorer, discover, gitu kan, yang mengatakan, kamu ngapain beragama? Padahal kamu sudah jadi insinyur, sudah jadi ilmuwan, dokter di bidang fisika, nuklir, dokter di bidang aerospace, tentang angkasa luar gitu kan. Ngapain gitu kan. Tadi ngapain udah jadi bisnismen gitu kan. Masih beragama gitu. Itu masih ada yang mencibir di zaman seperti ini gitu kan. Jadi orang beragama dicibir gitu kan. Nah, makanya kemudian memang saintis atau explorer, para penemu, para ahli ilmu pengetahuan, teknologi tinggi, ya kalau dilihat tahapan ini ya memang baru di tahapan ketiga. Belum puncaknya tahapan perjalanan manusia, yaitu proses spiritualitas yang mana mengadakan pencarian ke dalam, bukan keluar lagi. Karena semesta luas yang paling luas adalah
bukan di luar, tapi di dalam diri kita sendiri. Jadi tahapan spiritual inilah yang seyogyanya, kalau boleh mengatakan, tidak mengatakan, yang sudah sewajibnya atau semestinya, yang harus ditemukan supaya kehidupan menjadi seimbang atau harmoni. Jadi ketika para ilmuwan, saintis itu bicara tentang berbicara dengan alam, tetapi karangan spiritual di tahapan yang terakhir, yang keempat, berbicara dengan yang menciptakan dan yang menggerakkan alam semesta luas ini. Dan mari kita dengar sharing dari Pak Pritam kaitannya dengan perjalanan spiritual dan perjalanan menghampiri kehadirat ilahi. Terima kasih, saya cukupkan sekian dari saya. Nanti langsung dilanjut dengan Pak Pritam, dan setelah selesai silakan saudara sekalian dihidupkan mikrofonnya untuk bertanya jawab. Terima kasih. Silakan Pak Pritam, langsung saja. Terima kasih. Terima kasih banyak sama semua yang saya hormatin, Bapak dan Ibu yang hadir. Saya kasihi dan saya cintai. Ya, mungkin saya akan sharing mengenai saya punya kehidupan. Tadi Pak Yosef sudah jelaskan bahwa 78 tahun yang lalu saya lahir di Bandung. Ibu saya lahir di Sumedang. Kakek saya itu mungkin kalau sudah meninggal, kalau dihitung itu sekitar 200 tahunan. Luar biasa. Ya, jadi dari kakek bisnismen, kakek saya, ayah saya, Pritam, anak-anak saya semua bisnismen. Tapi nggak tahu bagaimana di perjalanan saya sungguh bersyukur, berterima kasih bahwa di kehidupan yang luar biasa ini, yang Maha Kuasa mungkin memberikan saya kesempatan gitu, ya. Jadi waktu saya kecil di Bandung, saya sekolah di Christian School. Nah, di sana saya dengar dari Miss Kam, saya masih ingat guru saya, Miss Kam. Beliau membicarakan tentang Jesus Christ. Ya, beliau membicarakan bahwa waktu beliau di crucified, waktu beliau disalib. Waktu itu beliau bilang, katanya, "Oh Father, forgive them." Ya. Lalu because they don't know what they have done, katanya. Jadi bilang kepada Bapa, maafkanlah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Gitu. Nah, di sana saya tertarik gitu. Saya tertarik selalu saya bicara sama ayah, sama papa. Waktu itu saya tidak mendalam sekali tentang Jesus Christ, saya tidak mendalam sekali, masih kecil. Mungkin saya masih umur 7-8 tahun gitu. Tapi saya sampai bilang sama ayah, saya bilang ada satu orang ya, waktu di crucified bilang, "Oh Bapak, maafkanlah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Itu satu. Kedua, beliau bilang kalau ada yang menampeleng di sebelah kanan, minta pipi sebelah kiri. Tapi ayah saya tidak bisa menjelaskan kepada saya, mungkin saya masih kecil. Nah, itu saya lama-lama saya punya umur juga terus memanjang gitu. Lalu akhirnya saya terus bicara sama
ayah saya gitu. Nah, lalu ayah saya bilang begini, Pritam, Anda harus cari guru. Nah, tapi di pikiran saya guru itu kan guru yang ada di sekolah gitu. Iya. Ya, tapi ayah saya menjelaskan kepada saya guru, G-U-R-U. G-U is darkness. Yes. R-U is light which wipe the darkness. Yeah. Ya, G-U adalah gelap, R-U adalah cahaya yang menghapus kegelapan. Yeah. Jadi guru. Nah ini saya taruh di dalam saya punya pikiran terus. Saya ikut bisnis sama papa, saya sukses bisnis saya dengan keluarga juga saya bersyukur, keluarganya bagus, bisnisnya happy. Nah di sini di dalam perjalanan itu ada keganjel gitu. Waktu itu saya taunya uang, oleh money. Ya. Nah, perusahaan saya ada di Bandung banyak, perusahaan saya ada di Jakarta, maupun saya punya kantor di Singapura. Saya kalau ke Singapura, pagi-pagi makan breakfast di Jakarta, nanti makan malamnya saya kembali lagi di Jakarta. Lunchnya saya makan di Singapura. Ya. So, di sana saya lihat bahwa saya berusaha masuk ke bidang-bidang sosial, kemanusiaan begitu. So akhirnya saya ketemu dengan seorang guru yang seorang guru itu membicarakan kepada saya yang cocok dengan apa Miss Kam bilang kepada saya. Guru saya bilang pertama kepada saya itu, waktu itu umur saya mungkin masih 40-an gitu. Beliau bilang sama saya, you are not the body, you are not the mind, but you are Atma. Wow. Ya. Luar biasa ini. Ya, tapi saya tidak paham. Apa maksudnya itu? Bukan badan, bukan pikiran, tapi Atma. ruh. Atma itu ruh atau jati diri. Yeah. Atau soul gitu. Nah, itu sempat saya memikirkan mengenai Jesus Christ. Waktu pertama beliau adalah messenger, utusan. Yeah. Lalu lama-lama beliau adalah anak Tuhan. Lalu beliau lama-lama dengan Bapa is one. Itu sempat saya mendalam, oleh karena itu harus dicari di dalam. Itu tidak ada di buku, tidak ada di luar. Yeah. Yang di buku itu, diceritakan di buku itu masih membicarakan kalau gula itu manis. Yeah. Tapi belum sempat gulanya dimasukin di dalam lidahnya. Gitu. Dirasakan. Manis gula yang manis itu bukan itu. Ada lagi sesuatu yang itu luar biasa sekali, nggak bisa diutarakan. Nah, di sana saya sambil bisnis juga, sambil saya cari jati diri saya ke dalam. Dan juga apa yang saya ketemukan itu dari kalau kita bicara tentang pikiran, tadi Bapak bicara tentang teknologi sampai ke bulan, kemana. Mereka bisa mencari itu di luar. Yeah. Mungkin dengan alat ini, dengan alat itu, dengan pikiran. Tapi untuk ke dalam itu tidak bisa itu harus
jati dirinya orang itu sendiri yang cari gitu. Nah, saya mencoba dengan mengheningkan pikiran. Pritam tidak bicara tentang meditasi, saya tidak tahu apa itu meditasi, tetapi mengheningkan pikiran. Mengheningkan pikiran, pagi-pagi begitu subuh bangun, tidak menginjak kaki saya ke lantai, tapi saya nyender di tempat tidur. Lalu saya merem. Begitu saya merem, lalu saya bicara sama pikiran. Pikiran adalah kasih, kasih adalah pikiran. Pikiran adalah kasih sejati adalah pikiran. Pikiran adalah cahaya kasih adalah pikiran. Ini yang saya bicara dengan pikiran saya. Oleh karena boleh dibilang mind itu adalah pikiran bawah sadar, itu pikiran yang kita bawa sebelum kita lahir. Itu yang dinamakan pikiran bawah sadar. Kalau saya boleh bilang bahwa itu pikiran adalah monkey mind. Monkey mind. Dia loncat-loncat terus. Tidak stabil. Hari ini I'm happy. Begitu Pak Yosef marah sama saya, monkey mind saya udah. Saya itu mungkin Pak Yosef bicara sama saya, hari ini sudah 10 tahun, tetap saya taruh. Bapak mungkin sudah lupa. Itu monkey mind itu. Nah, jadi monkey mind ini saya masukkan kasih sayang. Saya siram dengan kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang. Nah, di sana apa yang saya ketemukan? Waktu pikiran tenang dan hening, pikiran super sadar itu naik. Dari pikiran sadar ke super sadar. Begitu naik kepada pikiran super sadar, kita mendengar suara hati. Guru spiritual saya bilang, ada 21.600 nafas yang masuk dan keluar. Manusia mungkin tidak tahu, atau belum tahu, atau tahu tidak mau dijalankan. Itu nafas yang masuk dan keluar bisa dibilang di bahasa Sanskrit. Sanskrita adalah prana. Jadi itu masuk keluar. Begitu saya praktekkan pikiran saya dengan memasukkan kasih sayang, cinta kasih, itu pikiran bisa saya mendengarkan nafas saya in and out. Di sana saya masukkan. Oleh karena ini keyakinan, saya masukkan Rama. Rama artinya kebijaksanaan. Rama adalah kasih sayang, cinta kasih, kebenaran, ilahi. Nah itu hari ini saya bisa bawa begitu bangun tidur. Jam berapa saja. Saya jam 2 pagi, saya bangun tidur. Jam 3, jam 4. Begitu bangun tidur, saya bisa mendengar saya punya nafas Rama. Saya bisa bawa Rama ini ke kamar mandi. Saya bisa bawa Rama ini jalan pagi. Saya bisa bawa Rama ini setir mobil. Kemana saja. Nah, di sini saya merasakan hidup itu sangat, luar biasa.
kebetulan anak saya juga anak baik, itu saya punya 2 anak, 1 wanita, 1 pria. Anak saya bilang, "Papa, sudah, Papa lepas semua ini. Papa lepas semua." Di tahun 2009, saya tidak bawa lagi uang 1 rupiah pun juga kepada Ibu Nita. Sampai hari ini saya tidak bawa 1 rupiah pun juga. Tapi Ibu Nita tambah hari tambah sayang kepada saya. Luar biasa. Nah, ini yang dinamakan, mungkin kalau kita bicara tentang rahmat Tuhan, rahmat yang Maha Kuasa. Kita masih belum tahu rahmat yang Maha Kuasa itu. Dari tahun 2009 sampai hari ini, saya merasakan begitu bahagia. Setiap hari saya sujud dan saya bilang kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Kuasa, kalau saya dikasih umur, saya cuma kerja untuk kebaikan umat manusia. Jadi di dalam pikiran saya, di dalam penglihatan saya, di dalam pendengaran saya cuma Rama, Rama, Rama. Dan hidup itu begitu indahnya, begitu indahnya. Nah, jadi kalau kita mau membicarakan tadi, kalau membicarakan mengenai spiritual, spiritual itu tidak bisa dibeli, tidak ada di mall-mall, tidak ada harganya. Itu harus kita mencari ke dalam. Kalau sekarang, apalagi pendidikan di zaman modern ini, mereka biar hebat bagaimana, mereka cuma bisa bilang, who are you? Who are you? Who are you? Tapi kalau sudah ke dalam, tidak lagi who are you. Adalah who am I? Who am I? Jadi waktu saya apa yang saya punya perasaan, waktu Jesus Christ waktu itu di-crucify, dipaku, itu beliau itu tidak sakit, beliau itu tidak beliau itu bukan badan, bukan lagi beliau main, bukan badan. Beliau ada soul. Dibasahi. Kalau mau ada yang ditanyakan. Halo, monggo. Speakernya mute. Di unmute, Mbak Mira. Di unmute. Yes. Ya. Udah. Oke, udah. Sip. Yes. Monggo. Oke, sorry. Selamat malam Mas Yusuf Baut. Selamat malam. Aku senang banget. Selamat malam. Pak Prita, aku salah satu penggemarnya Pak itu Satguru.
Ya, hampir setiap hari aku ngedengerin guru itu apa favoritku ya, inspirasi dengan nonton apa YouTube-nya Sadguru. Aku menghayal nih Mas Yusuf Daud, kapan nih aku bisa ketemu dengan Sadguru? Kapan aku bisa ketemu dengan Sadguru? Ternyata aku bisa ketemu di Jakarta dengan Pak Pritam, Sadguruku. Senang banget apa bisa di apa kumpul di forum ini gitu. Pertanyaan aku ke Pak Pritam ya, bagaimana proses perjalanan inner journey-nya? Itu apa tindakan-tindakan apa ritual-ritual apa yang dibuat gitu sampai bisa menemukan suaranya dideketin Mbak Mira, dideketin agak putus-putus. Oh ya gitu, dideketin ini ya mikrofonnya. Gimana ya sorry ya. Iya, mau nanya sama Pak Pritam. Aku salah satu apa penggemarnya. Ya. Dah. Ya sudah. Oke. Kedengan. Ya. Kedengeran. Oke. Ya, oke. Oke, makasih. Jadi, halo Pak Pritam. Pritam, tadi saya sudah catat ini anunya. Jadi beliau ternyata dia penggemar Sadguru, seringkali beliau mendengarkan ceramah-ceramahnya di YouTube dan pengen ketemu ke Sadguru. Alhamdulillah bisa ketemu muridnya dulu. Mudah-mudahan lewat Pak Pritam bisa ketemu dengan Sadguru nantinya. Atau bisa kita undang dalam forum seperti ini. Mudah-mudahan. Nggak ada yang nggak mungkin gitu kan. Amin. Terus kedua, pertanyaannya tadi bagaimana ritual-ritual dalam perjalanan inner journey-nya ini yang dilakukan oleh Pak Pritam. Ritual inner journey-nya itu apa yang dilakukan? Kira-kira gitu ya Mbak Mira ya pertanyaannya ya. Ya, monggo silakan Pak Pritam. Iya. Sebetulnya dengan satu nama ya, itu yang saya lakukan itu jadi dengan satu nama, apalagi tadi saya sudah sampaikan dengan prana itu, dengan pernapasan. Jadi itu tidak lepas dari pagi bangun, ya. Dari pagi bangun saya bawa kemanapun, tidak mengganggu saya punya kerjaan, tidak mengganggu rumah tangga saya. Jadi itu ada antara dalam dengan luar itu kita di luar tetap, tapi di dalam terus yang nafas yang tidak putus-putus itu, di sana saya masukkan nama, silakan kalau kita memasukkan nama Allah silakan, masukkan nama Yesus silakan, mau masukkan nama Buddha silakan, atau kita mau masukkan nama kasih sayang ilahi silakan. Jadi tidak ada di sana apa namanya. Ini satu contoh. Ibu Nita senang lihat film India. Sekali-sekali suka pergi ke gedung bioskop gitu. Saya juga harus kasih apa? Company. Saya harus kasih company sama Nita. Kita bareng pergi lihat apa nama film. Tetapi selesai film ya saya nyaman-nyaman, tapi di film itu saya tidak begitu konsentrasi ke filmnya, tapi saya konsentrasi ke dalamnya gitu. Jadi sama sekali tidak ada gangguan yang di luar itu. Jadi Nita juga backgroundnya bukan spiritual.
Nita masih apa ya, saya sebagai suami saya tidak bisa memaksa beliau ikut saya, tidak bisa. Saya harus jadi suami yang baik. Tetapi beliau juga menghargai saya gitu. Dengan satu nama saya, dengan sendirinya itu pikiran kita tambah hari tambah penuh dengan kasih sayang positif. Apa yang dihadap, apa itu hujatan, apa itu sanjungan, apa itu sedih, atau di dalam jalan hidup itu ada masalah, itu bisa balance gitu. Apa juga disyukurin. Apa saja disyukurin. Termasuk pandemik ini Pak Pritam. Ya. Ini juga disyukurin. Oleh karena ini pandemik ini, COVID-19 ini adalah yang Maha Kuasa sedang memberikan diskon. Dulu di zaman dulu, ayah saya bilang di zaman dulu untuk mencari jati dirinya harus pergi ke kemana? Harus pergi ke gunung, harus pergi menyendiri. Tetapi di COVID-19 ini, kita diminta Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kesempatan bahwa di rumah dengan keluarga. Dan ini COVID-19 memberikan Tuhan memberikan kesempatan untuk mencari jati diri. Luar biasa ya. So, dengan satu nama, kemana saja dibawa. Itu hidup itu sangat-sangat luar biasa, sangat kita sebagai manusia diciptakan. Kita sebetulnya kalau yang dimana saya sharing di pendidikan, oleh karena saya kerjasama dengan lembaga penjamin mutu pendidikan, lalu kita di sekolah, kita ada beberapa sekolah MOU, lalu kita membangun sekolah di Kalisuren, Bojonggede, itu ada seorang hajah memberikan hadiah tanah kepada yayasan kami 2.800 meter persegi 19 tahun yang lalu. Lalu kita bangun sekolah di sana, di desa sana, kita berjanji sama desa di sana bahwa yang kami akan terima, yang akan kami terima anak-anak yang betul-betul tidak mampu, broken family, single parent. Yang bawa motor kita tidak terima. So anak-anak ini di sana lebih mayoritas adalah dari keyakinan Islam, tapi kalau ada Buddha saya terima, ada Hindu saya terima, ada Kristen saya terima. Di sana ada 250 anak, lalu yang 12 dari Kristen, yang lain tidak ada. Nah, anak-anak ini kami pagi-pagi sebelum anak-anak ini kepala sekolah, guru-guru, tukang masak, oleh karena kita kasih makan, buku, seragam, kesehatan, semuanya tidak bayar Rp1 pun juga. Pendidikan tidak dijual belikan, pendidikan harus dibagi-bagikan. Yes. Ini yang luar biasa ya. Pendidikan tidak dijual belikan, tapi dibagi-bagikan. Setuju sekali, Pak. So, anak-anak ini, sebelum anak-anak ini atau guru-guru masuk ke kelas, pagi-pagi, mereka duduk di aula, TK, SD, SMP, ya, kepala sekolah, semua disuruh duduk di aula, lalu dimasukkan ke dalam pikiran kasih sayang, cahaya kasih sayang, dimasukkan di dalam perasaan cahaya kasih sayang, lalu dimasukkan di penglihatan cahaya kasih sayang, di pendengaran kasih sayang, di ucapan kasih sayang. Ini setiap pagi. Setiap pagi, lalu ini anak-anak. Anak-anak, kalau kita tanya sama orang tua, di sana ada parenting, kami kita kasih parenting,
Kita juga ada penguatan kepada guru-guru. Lalu anak-anak, mereka punya 3 anak, yang 1 sekolah di Insan Teladan, yang 2 sekolah di tempat lain. Dalam 3 bulan atau 4 bulan, itu orang tua bisa bilang perbedaan antara anak-anak yang masuk ke sekolah Insan Teladan dengan anak-anak yang ada di sekolah lain. Nah, jadi begitu luar biasa sekali kalau kita bisa mengheningkan pikiran kita, apalagi kita bangun subuh gitu. Yeah. Cuman kita nyender aja dulu. Nyender, jangan taruh kaki di lantai dulu. Lalu kita bilang kepada pikiran, pikiran adalah cahaya kasih adalah. Luar biasa Pak Pritam, terima kasih. Ini bisa panjang ini. Ini barusan ada sahabat juga, Profesor Sudikdo Adi. Beliau salah satu guru besar kedokteran dari Universitas Airlangga dan Unpad. Monggo, saya persilakan Prof. Sudikdo untuk mau bertanya, mau berbagi pengalaman. Pengalaman beliau juga luar biasa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera buat semua. Terima kasih Pak. Mohon maaf, ini saya sudah diundang berkali-kali sama Pak Guru, tapi baru bisa masuk hari ini. Iya. Nggak apa-apa, jodohnya baru sekarang. Ketemu Pak Pritam lagi kan? Mohon maaf, malam ini saya sangat berbahagia, sangat senang ketemu dengan Pak Guru Yusuf Daud ini, Pak Ustadz. Kalau orang Indonesia saja, itu saya terbuka sekali dengan segala keterbukaan yang beliau berikan kepada kami dan bantuannya kepada kami sekeluarga. Ya. Jadi saya sebenarnya Taruh kaki di lantai dulu. Lalu kita bilang kepada pikiran, dengan adalah cahaya kasih. Ya. Halo. Ya, terus Pak Prof. Monggo. Jadi saya sejak kecil itu dididik disiplin oleh bapak saya, anggota PETA, dan keluar karena disuruh korupsi juga nggak mau. Kakek saya juga mantan penghuni pesantren di Tebuireng, jadi guru di Caruban, tapi meninggal. Beliau pesennya kongkon sekolah pinter kudu bisa ngalahke wong londo katanya. Jadi alhamdulillah dengan perjuangan Bapak, saya bisa jadi dokter seperti sekarang. Tetapi ya mungkin pada saat sebelum kenal dengan, tapi begitu ketemu beliau betapa luasnya ilmu yang beliau sebarkan kepada kami, malah kami dapat sedikit, dan pengalaman itu membuat saya jauh lebih terbuka dibandingkan dengan sebelumnya. Saya mendapat pencerahan, kasarnya saya mendapat pencerahan. Saya anggota Subud Susila Budi Dharma itu kira-kira sejak tahun 79 sampai sekarang masih jadi anggota aktif. Saya mendapat persamaan apa yang beliau ajarkan kepada anak-anak saya, dan yang saya lakukan, ternyata saya menemukan suatu pengertian, entah ini benar entah tidak ya, ternyata begitu luasnya Allah yang Tuhan yang Maha Esa itu tidak membedakan bagaimana orang mendapatkan ilmu gitu. Yeah. Ini masih perlu saya ikutin terus keyakinan ini apakah benar atau tidak. Makanya saya begitu dapat kesempatan mendengarkan lagi Pak Guru berceramah ini, ya puji Tuhan, alhamdulillah saya bisa mendapat kesempatan. Saya kalau dipanggil sewaktu-waktu untuk ikut ini, saya selalu akan mengikuti ceramah yang beliau lakukan. Terima kasih Pak Yusuf Daud. Pak Yusuf, apa yang sudah diberikan kepada keluarga kami, semoga Tuhan selalu membimbing kita semua melalui Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang kebetulan selama ini. Jadi
saya besar di lingkungan Subud Fatmawati itu yang kebanyakan di situ saya kelahiran Cilandak sana, Jakarta Selatan. Kemudian banyak di situ kan banyak tinggal para ekspatriat, terutama pengajar ya dengan keluarganya ya tentunya yang mereka ngajar atau ekspatriat di yang anak-anaknya sekolah di Jakarta International School di Trogong Raya itu. Nah, saya lahir persis di seberang sekolah itu. Jadi saya menghabiskan masa kecil saya sampai saya 2 tahun berumah tangga dia di sana gitu. Dan setiap anak-anak internasional yang bapaknya ekspatriat maupun bapaknya juga kebetulan guru di Jakarta International itu yang tinggal di Subud, pasti saya tanyain tuh, ini apa sih ajaran? Nah, dari situ saya kemudian mencari juga tuh sebagaimana dilakukan oleh Pak Profesor Sudibyo itu. Jadi entah kenapa kemudian ketemu banyak sahabat-sahabat yang mendapatkan pengalaman spiritual dari Subud yang selalu bertanya ke saya, salah nggak sih apa yang saya ikutin dengan Subud? Saya nggak berani mengatakan salah atau benar gitu kan. Karena dalam ajaran Islam yang saya anut sampai saat ini, itu mengatakan yang berhak menghakimi ya cuma Tuhan. Saya tidak diajarkan oleh orang tua saya, di keluarga saya, bahkan di lingkungan saya untuk membeda-bedakan siapapun dalam bentuk ras, agama, golongan, warna kulit dan sebagainya gitu. Nggak tahu kenapa kemudian I think 4 tahun yang lalu ya Prof ya, 4 tahun 3 tahun yang lalu ya, ya beliau ini keluarganya semuanya dokter semuanya, beliau bahkan guru besar ini di Fakultas Kedokteran. Jadi ketemu ya tidak sengaja juga gitu, ketika saya diminta untuk membimbing pemahaman lintas agama kaitannya dengan pernikahan di situ. Saya buka panjang lebar itu, bahkan kita ketemu di Bali ya Prof, sampai dari jam 9 sampai jam 1 malam. Ya. Itu kalau nggak di stop bisa sampai pagi itu. Betul, betul. Jadi ya, makin kita bicara padahal besok sudah berlangsung nih akad nikah ini. Itu makin asik itu. Udah nanti aja Prof, nanti kita lanjutin bisa kapan lagi. Entah saya ke Bandung, entah pas Prof ke Surabaya gitu. Makin asik gitu, makin terbuka semuanya gitu. Karena apa yang selama ini saya dalami tentang Subud gitu kan. Saya sering masuk ke sana, bahkan saya sering ikut tokoh-tokohnya, bahkan yang bule-bule yang sudah luar biasa perjalanannya itu penganut Subud itu juga banyak saya kenal gitu. Dan salah satu tokoh yang ya baru saya ketemu seorang profesor yang mengikut Subud ya Profesor Sudibyo ini yang luar biasa. Saya bilang nggak ada bedanya dengan tasawuf sebenarnya gitu kan. Cuma namanya saja yang berbeda. Kan banyak jalan menuju Roma, tapi di banyak jalan itu setiap tujuan yang kita tujukan tujuannya satu, tujuan sama. Apa yang dialami oleh Pak Pritam dengan segala keluar biasaannya ini, dengan Profesor Dito, apa yang saya alami dan teman-teman sekalian, semuanya kan dalam rangka perjalanan safari internal, perjalanan ke dalam. Jadi tidak menghakimi yang di luar, yang banyak terjadi sekarang kan begitu. Makin meningkat religiositas, tapi tidak dibarengi dengan spiritualitas yang meningkat. Yang ada hanyalah penghakiman. Mayoritas dengan minoritas, seperti yang terjadi kemarin. Dibakarnya masjid saudara kita yang Ahmadiyah. Saya kirim surat tuh ke Departemen Agama. Saya mengajak Zoom ke Menteri Agama. Saya bawa Dewan Kepausan ke Vatikan, mudah-mudahan disambut. Kalau sambut, saya undang semuanya yang di sini. Untuk bicara di Zoom kaitannya di itu. Supaya tidak terjadi lagi yang mayoritas merasa yang paling benar, merasa paling
religiusis, makin beragama, tapi kok memusuhi, bahkan menghancurkan rumah ibadah saudaranya yang lain, padahal sesama muslim, beda mazhab doang gitu kan. Nah ini yang mengerikan, sekaligus tantangan buat kita, bagaimana kita terus meningkatkan nilai-nilai spiritualitas yang tentunya tidak harus ke gunung, tadi kata Pak Pritam, tidak harus sembunyi di dalam goa, masuk goa yang sekarang, masuk ke rumah, kumpul dengan keluarga, berbagi, memancarkan energi kasih sayang. Dan itu yang saya dapatkan dari pencerahan dari Pak Pritam, dari sering diskusi dengan Pak Sudikdo, yang luar biasa. Beliau juga kemarin saya tanya nih, mohon maaf ya Prof, Ya. saya kena COVID Pak Yusuf, tapi gimana? Ya kalau sudah tahu caranya mati, ngapain takut? Sembuh. Dia bilang, saya banyak comorbidnya nih, banyak ininya, banyak penyakit yang lainnya gitu, namanya sudah ini kan, sudah Prof gitu kan gitu. Nggak apa-apa, pasti Prof masih dibutuhkan banyak orang, pasti diberikan kesembuhan supaya ngalami. Alhamdulillah sembuh, bahkan setelah sembuh beliau ikut turun tangan menangani korban-korban COVID. Ini acungkan jempol buat Pak Prof Sudikdo. Mudah-mudahan terus diberikan kesehatan dan afiat supaya makin di apa namanya dalam perjalanan kehidupannya makin memberikan kemanfaatan kepada banyak orang. Monggo siapa lagi yang mau bertanya? Masih jam 9, masih ada setengah jam kurang lebih. Kalau masih kuat. Oh, saya boleh komentar sedikit lagi? Monggo Prof, silakan. Cerita pengalaman saya aja. Monggo, silakan Prof. Ya. Jadi kalau di Subud saya diajari bagaimana menyerahkan diri secara total kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Tetapi begitu ketemu Bapak ini, saya merasa bahwa, loh, ternyata ada juga jalan yang mirip dan sama tujuannya, dan tidak membedakan sara, suku, antar golongan, ras, agama, itu nggak dipikirkan. Nah, pada waktu saya memohon Bapak menikahkan anak saya, kan saya cuman, Pak, saya mohon jaminan bahwa apa yang saya kerjakan bersama Bapak ini benar-benar dalam tanda petik legal di hadapan Allah nantinya. Anak-anak saya tidak akan dapat suatu katakanlah hukuman karena melanggar aturan yang tertulis yang ada pada saat ini. Bapak sendiri yang mengatakan, mari kita coba bersama, kita lihat hasilnya. Ternyata ya sampai sekarang anak kami berdua, anak kami si yang menikah dengan beda agama, beda suku, beda keturunan, begitu indahnya karena tidak memperhatikan faktor-faktor eksternal seperti itu. Nah, saya merasa mendapat saudara tambahan selain dari Subud yang saya ikuti dengan Bapak ini, terus diundang ke sini, saya sangat terharu. Ini tadi itu mendengar Bapak cerita tentang ketemu saya itu tadi, saya merinding semua, Pak. Kulit saya itu dari ujung kaki sampai ujung kepala merinding. Merasa tersentuh. Gitu. Saya terbang nih. Merinding. Bangun semua. Bulu kulit itu keluar semua. Jadi bulu kuduk sekarang aja masih ada rasanya kayak berjalan gereng-gereng. Alhamdulillah, terima kasih kita ketemu, dan itu menguatkan keyakinan saya bahwa yang disebut Allah yang maha murah dan maha pengasih dan penyayang itu bukan hanya sebutan saja, tapi harus dirasakan, harus dijalani. Itu yang saya lakukan sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ya, luar biasa. Jadi, banyak deh pengalaman. Monggo, silakan Mbak Mira mau baca puisinya, silakan. Oke. Ya. Makasih Mas Yusuf Daud, Pak Pritam, terima kasih. Mungkin ini ada hubungannya dengan diskusi kita malam ini ya, puisinya ya. Ya. Judulnya Bermandikan Cahaya. Wow. Ngedenger ya Mas? Dengar. Dengar ya? Oke, sip. Ya. Oke. Bermandikan cahaya. Bermandikan cahaya. Bertaburan gemerapnya. Bintang bukan dunia. Bulan bukan dunia.
Matahari bukan dunia. Berpakaian mahkota, minum anggur dari cawan-cawan emas, mendengarkan senandung surga dalam sukacita bukan dunia. Luar biasa, tanpa rasa, tanpa cipta, tanpa udara, tanpa raga, tanpa sukma, tanpa tapi segalanya. Nikmat bukan dunia, tiada tara. Cinta bukan dunia, pesona bukan dunia, pesona mahliganya. Oh, tak dapat diucap dengan bahasa. Bahasa bukan dunia. Bahasa. Dia membisu berjuta rasa. Rasa bukan dunia. Bidadari menari pelipur lara. Senandung, seruling, trompet, biola. Bukan dunia. Senandung indah. Makasih. Wah, luar biasa ini. Udah, Luar Mas Yusuf. biasa, luar biasa, luar biasa. Merinding Dalam semua bulu saya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gue ini sebam. kalau ngikutin perjalanan beliau ini dari laut, sungai, gunung, candi, goa, semuanya dia datengin gitu. Sampai ujungnya adalah ya tulis puisi dong kata Tuhan, mungkin gitu. Atau Iya. dilampiaskan dengan melukis gitu. Luar biasa ini. Iya. Jadi mudah-mudahan Kasih, Mas ini bisa kita renungkan, nanti bisa di-share Mbak itunya puisinya. Iya. Monggo silakan, ada teman-teman lagi yang mau. Bukunya ini, Nah, Mas Yusuf. Ya, judulnya aja Sufki itu. Ini kemarin dijual di Gramedia, tapi sekarang kayaknya aku mau kasih gratis, boleh nggak ya ke teman-teman? Boleh. Alhamdulillah. Gimana caranya ya? Nanti Gimana cara kirimnya nih? Ini aja, nanti teman-teman yang di sini kontak ke saya, nanti alamatnya saya mintain semua, nanti saya kirim ke Mbak Mira gitu. Iya, Gitu kan? boleh. For free. Ya, for free. siap. Mudah-mudahan. Terima kasih. Ya, dan tadi sudah disebutkan, pendidikan itu bukan untuk diperjualbelikan gitu kan. Ilmu kan gini. Ilmu itu harus dibagi-bagikan. Nah, di puisi ini saya tahu betul pasti banyak sekali pengalaman yang bisa menjadikan pelajaran buat kita semua kalau kita mau merenungkan gitu. Terima kasih Mbak, buku gratisnya ini, walaupun belum sampai ke tempat saya. Saya juga terima kasih kalau dapat bagian. Ya, Prof. Pasti insya Allah dibagi, Prof. Terima kasih. Silakan yang lain. Terima kasih Monggo, udah silakan. apresiasi ya. Terima kasih. Bu Kusman, Mbak Alfi, apa lagi nih? Pak Asman, Pak Suwarno, monggo silakan. Mas Yoto, Kang Arif ya, monggo. Boleh saya, Mas Romo? Monggo, boleh, monggo. Silakan. Saya mau apresiasi aja Pak Pritam. Ya. Maaf saya ininya wifi-nya kurang bagus, jadi saya matiin videonya. Oke, ya nggak apa-apa. Ya. Wah, ini Pak Pritam nih mungkin karena orang tua saya memang asli orang Bandung gitu. Jadi last name-nya Pak Pritam itu Kiswardas ya Pak tadi ya? Ya, Kiswardas. Barangkali orang Bandung tuh pada umumnya mengingat bisa jadi itu sebagai cikal bakal department store gitu ya Pak ya, dulu usahanya ya. Ya, cuma saya tuh kagum aja sih Pak gitu. Pak Pritam tuh ya berasal dari keluarga yang sangat sukses gitu. Lalu mengejar spiritual, melepaskan semua itu, tapi karena ini berupa apresiasi aja sih Pak Pritam ya. Dari wajah raut Pak Pritam aja tuh kayaknya contagious gitu. Jadi ngelihatnya aja juga ikut tenang gitu. Yes. Menyejukkan ya Bu. Menyejukkan. Iya, menyejukkan. Hanya itu aja sih Pak Pritam. Sering-sering jadi tamunya Romo Pak Pritam. Alhamdulillah. Insya Allah.
Saya Ya, itu mau aja. menjadi pelayan yang baik. Silakan. Iya, itu terpancar sih dari wajah ya Pak ya. Maksudnya itu kan bukan ucapan yang hanya ucapan gitu, memang dari hati gitu. Terima kasih Pak Pritam udah jadi tamunya Romo. Tamu Sedikit kita ya. semua nih. Ya. Tamu Iya, iya. kita semua. Bukan Romo Saya yang nyelenggarkan. bangga, Ya. saya bangga menjadi orang desa. Kalau saya ke mall-mall, kadang-kadang pan naik liftnya salah. Aduh, punten. Saya orang desa, saya nggak tahu apa-apa. Saya bangga menjadi. Saya proud. I'm very proud to become apa saya lahir di Bandung. Oleh karena umumnya Sundanis aduh lembut-lembut gitu. Luar biasa. Pasti daerah yang lain juga sama gitu. Kalau itu, ini di luar ini sih Pak, kalau gedung Suara itu juga milik keluarga Bapak bukan ya Pak? Tidak, Oh, tidak, ya. tidak. Oleh karena yang di Jalan Asia Afrika, Afrika dulu kan Raya Timur. Ya. Sesudah ada conference di tahun 1955 itu diganti Jalan Asia Afrika. Iya. Tapi ayah saya terkenal sekali oleh karena waktu dulu di Bandung pasti kalau yang orang-orang Bandung tahu Baskara dari RRI, Pak Iya, iya. Baskara. Iya. Selalu bilang Ki Sordas aki-aki kesohor bedas. Iya. Ki Sordas. Iya, iya. Aki-aki bulu nabodas Ki Sordas. Gitu. Oleh karena itu ayah saya punya toko sampai semua ibu-ibu yang ada di Jakarta di mana-mana pasti akan datang belanja oleh karena barang-barang kita itu tidak ada di pasaran itu saja. Iya, iya Romo jadi seperti ini nggak cikal bakal department store gitu. Jadi satu-satunya ya Pak Pritam ya. Iya. Jadi nggak ada yang kebetulan ya, Bu Usman ya. Nyambung Iya semuanya. Di sini juga ada banyak ini dari Bandung, ada Pak Arif. Dari Bandung. Nah, ini Pak Sudikdo juga kan Bandung tinggalnya, beliau itu. Antapani kampung. Antapani. Dingin itu. Itu juga tadi udah keluar duluan Wiwi itu juga teman abangnya teman saya. Iya. Monggo silakan yang lain. Kalau Arga suka ikut ini enggak, Pak? Belum. Panggil lah. Iya, sekali nanti. tempo panggil. Iya. Saya sih kirim ininya. Linknya. Dia sekarang lagi sekolah lagi di Jakarta. Iya. Tahu. Ya mungkin lagi sibuk kali. Wah. Monggo silakan. Kalau ada yang mau tanya lagi, monggo silakan. Ya. Mas Yusuf Daud, nggak ada hubungan sama ini sih, nggak ada hubungan sama tema kita malam ini. Cuma aku mau ngasih tahu juga bahwa aku lagi ngerjain kerjaan proyek di Bandung, di Dago Pakar. Hebat. Hebat. Iya. Nah, Ibu tinggal di mana, Bu? Enggak, aku di Jakarta. Oh, hebat. Di Jakarta. Cuman proyek mandor. Mandor bikin villa di Dago Pakar. Wah, luar biasa kan. Gitu. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini kan jadi tambah panjang umur, tambah rezeki kan. Itu tambah ilmu terutama kan, tambah saudara. Inilah gunanya ini. Jadi kita syukuri apapun yang terjadi saat ini tidak membuat kita putus asa kan gitu jadi. Monggo ada Bu Siti, monggo silakan sepertinya mau nanya itu. Dihidupin dulu itunya. Nah, ya, monggo silakan. Enggak, Romo. Cukup. Ya. Cukup. Alhamdulillah cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Jadi luar biasa malam ini. Mudah-mudahan ya. Saya sengaja mengundang para inspirator dan mentor kita yang nanti suatu waktu kapan Pak Sudikdo berbagi pengalamannya, perjalanannya juga dalam proses pencariannya itu sampai ketemu saya.
kan gitu. Sampai ketemu gitu kan. Jadi Dipertemukan, Pak, bukan ketemu, Pak. yes, Dipertemukan oleh Allah. dipertemukan oleh Allah ya, dengan jalan, dengan caranya gitu. Di Bali lagi. Ya. Jadi monggo teman-teman kalau masih ada 10 menit, jangan disia-siakan. Yang mau berbagi, mau apresiasi, mau bertanya silakan. Kang Arif nih dari Bandung juga ini, monggo Kang, silakan. Tinggal di Jakarta, tapi di Bandung banyak ininya, banyak rumahnya beliau. Pak Heni, monggo Mas Dimas, silakan. Pak Suwarno Kendari, saudara nih, monggo silakan. Bang Nalir, saya jadi Oke ya, alhamdulillah malam ini malam yang luar biasa. Pertemuan perdana di bulan September ceria, kan katanya September itu ceria. Mudah-mudahan tidak hanya bulan September ya, tapi seterusnya gitu. Setiap bulan, setiap hari, setiap detik, setiap momen menjadi ceria buat diri kita lahir dan batin. Tadi sesuai permintaan Mbak Mira, beliau alhamdulillah kita syukur puji Tuhan akan memberikan gratis buku puisinya yang beberapa saya pernah baca juga disaringkan oleh beliau. Luar biasa kalau bisa memiliki bahkan dikirim langsung ada tanda tangan penulisnya. Sungguh kami berterima kasih semuanya. Nanti yang mau silakan kontak saya, berikan alamat lengkap. Nanti alamat itu saya berikan ke Mbak Mira. Bukan begitu ya, Mbak ya, gitu ya? Ya, terima kasih ya Mas. Ya, Iya Mas begitu. Daud, terima Siap. kasih. Oke. Jadi alhamdulillah pertemuan perdana di bulan September membawa berkah. Ada Profesor Sudigdo, ada Sidi Pritam, luar biasa ini dua guru berbeda, tapi punya pengalaman yang sama. Saya senang banget ini. Saya malah senengan jadi host daripada banyak ngomong. Jadi banyak ilmu gitu. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Pritan, guru, sahabat perjalanan, Prof. Sudigdo, Mbak Mira dengan sharing puisinya. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan nanti kita bisa rutin seperti ini sehingga persaudaraan lintas iman, lintas kemanusiaan itu makin luas sehingga jadi ajang kita silaturahim, menerima perbedaan dan merangkul keragaman. Ya, perbedaan yang kita terima karena begitu luasnya ciptaan Tuhan, begitu beragamnya kita terima dengan lapang dada, tidak membeda-bedakan, dan kita saling doa. Sebelum ditutup, mohon dibuka layarnya karena ada sesi foto nih oleh host Mas Nyoto untuk foto session buat dokumentasi. Mana tahu nanti anak cucu kita memerlukan. Monggo silakan dibuka dulu biar semuanya kelihatan wajah cahayanya. Jadi wajahnya yang luar biasa semuanya. Ayo dibuka, siapa yang belum dibuka? Saya sudah kebuka belum? Nah, kayaknya belum, Prof. Kayaknya belum, Prof. Caranya buka tidak tahu, jujur aja. Ini profesor ilmunya tinggi gitu kan. Sama saya juga nggak tahu awalnya gitu. Nggak tahu cara bukanya gimana, saya nggak tahu. Nggak apa-apa. Monggo, ada yang lain belum dibuka, Mas Sekenda? Siapa lagi? Mas Tri, monggo. Kang Arif. Mbak Heni. Pak Heni, Pak Alfi, Silvana, monggo. Biar wajahnya. Nah, tak kenal maka tak sayang kan? Mbak Heni. Kalau kenal nanti ketemu di mana? Oh, ini ketemu kayak waktu itu Zoom. Nah, kan gitu. Jadi, ayo ditungguin nih. Juru potretnya udah pegel tuh dia.
Tuh, Kang Arif, Mbak Heni, monggo. Ya, Mas Nyoto, monggo. Oke ya, senyum ya. 1, 2, 3. Kali lagi yang belum dibuka. Mana ya? Mbak Mbak Heni. Silvana, Mbak Heni. Mungkin lagi jaringannya susah kali. Atau lagi di jalan. Mau sekali lagi, Mas? 1, 2, 3. Yes. Oke, udah? Terima Ya. kasih. Terima kasih semuanya. Makasih Sekali banyak. lagi mohon maaf bila ada yang tidak berkenan dalam ucapan dan sharing kita. Mudah-mudahan membawa kemanfaatan yang luar biasa dalam perjalanan kita ke depan. Jangan kapok, jangan bosan. Ini bagian dari silaturahim kita untuk saling menguatkan dan saling memberikan, saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Terima kasih sekali lagi Sidi Terima Pritam, kasih. Profesor Terima Sudikdo, kasih. teman-teman sekalian di mana saja berada. Sampai jumpa minggu depan dan saya tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Warahmatullahi sampai ketemu wabarakatuh. lagi ya. Yes. Terima kasih.